Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah besar yang Engkau limpahkan buat kami semuanya. Kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik pagi ini yang boleh kami responi, untuk kami bisa datang kepada Tuhan dalam keadaan yang baik. Terima kasih untuk malam yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk hari-hari di belakang kami yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kami semuanya. Dan setiap pagi itu kami datang kepada Allah, kami mau bersyukur, berterima kasih untuk setiap anugerah besar yang Tuhan beri buat kami semuanya. Hati kami terbuka bagi Tuhan, semoga akan menaruhkan perkataan Tuhan dalam setiap hati kami, sampai kami masing-masing boleh memahami apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami semuanya. Dan kami boleh sampai kepada tempat yang Tuhan sudah siapkan buat kami semuanya. Mari Bapa surga, Engkau berkati kami semuanya. Kiranya urapan Allah turun bagi kami semuanya. Beri kami pengertian, beri kami pemahaman, dan kiranya Roh Kudus semua akan menolong kami semuanya, memimpin, menuntut, menerjemahkannya dari awal sampai selesai, sehingga kami bisa boleh pulang diberkati Tuhan, dikuatkan kembali, membawa sesuatu yang baru yang Tuhan beri buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan buat teman-teman semuanya. Gak perlu cepat-cepat menjawab, simpel pertanyaannya, tapi perlu pemahaman yang dalam. Jadi jangan cepat-cepat angkat tangan, tapi resapi dulu, renungkan dulu. Karena kalau kalian ragu-ragu, gak usah angkat tangan. Ya, pertanyaannya gini, saudara, apakah Tuhan sayang kepada saudara? Siapa yang merasa saya disayang Tuhan? Yang yakin kalau disayang Tuhan boleh angkat tangan. Yang yakin ya, oh saya yakin Tuhan sayang sama saya. Tapi kalau nggak yakin nggak usah, nggak apa-apa gitu kan. Ini sesuai dengan keyakinan kita. Karena ada banyak orang berkata saya nggak disayang sama Tuhan. Tuhan nggak adil sama saya. Kok saya gini-gini aja. Saya nggak lihat Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Maka saya perlu bertanya, apakah engkau merasa disayang sama Tuhan? Ini yang paling penting, saudara kasih. Dan kalau kita memahami ini semuanya, engkau akan dimampukan untuk bergerak di dalam Tuhan dengan pengertian bahwa apapun yang kau alami, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan hari ini, semuanya ada dalam lingkungan kasih sayang Tuhan buat engkau. Entah itu yang kelihatannya enak maupun yang nggak enak, yang nyaman atau nggak nyaman. Ketika engkau sadar engkau disayang sama Tuhan, engkau akan berkata terima kasih Tuhan buat tuntunanmu hari ini. Seorang anak di rumah, teman-teman yang orang tua sudah punya anak, seorang anak seringkali merasa papa sama mama kayaknya nggak sayang deh sama saya. Kenapa mereka berkata seperti itu? Mereka merasa kok apa yang saya minta nggak pernah dikasih ya. Yang saya perlu kok saya nggak pernah cukupin ya. Kok saya doanya dimarahin mulu, digebot mulu. Kok jangan-jangan saya naktiri ini, bukan anak papa dan mama. Timbul pertanyaan, mungkin mereka nggak sayang sama saya. Seringkali kita tuh samakan sama Tuhan kan gitu kan. Tuhan kok saya banyak digebot ya, kok saya banyak dipukul ya, kok nggak diulus-ulus seperti orang lain ya, kok nggak diberkati ke orang lain ya, kok saya kok begini amat ya. Tapi kalau kita memahami betapa Tuhan sayang kepada kita, kita akan mengikuti jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar saya. Terima kasih Tuhan, Engkau menghajar saya. Terima kasih Tuhan, Engkau marahin saya. Supaya saya tumbuh jadi orang-orang yang betul-betul menjadi anak kepunyaan Tuhan yang sejati. Amin. Terhadap gereja pun juga demikian. Kalau saya bicara gereja, bukan lagi gedung ya, tapi kumpulan jemaat-jemaat ini yang Tuhan kumpulkan bersama-sama dalam satu tempat untuk berbakti bersama-sama. Betapa sayangnya Tuhan kepada jemaat-jemaatnya yang Dia bentuk. Sampai suatu ketika Yohanes, Rasul Yohanes diasingkan di masa tuanya di sebuah pulau Patmos, pulau batu karang, penuh dengan batu karang yang seperti nggak ada kehidupan di sana. Justru di sana si Yohanes ini mendapat banyak kali pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, penglihatan, dan salah satu penglihatan terkenal sekali yang Tuhan nyatakan nama kita adalah apa?
Tuhan melawat gereja, Tuhan melawat jemaatnya. Tuhan bertemu dengan Yohanes dan berkata, sampaikanlah pesan ini kepada jemaat-jemaatku. Di mana? Teman-teman bisa melihat di Wahyu pasal yang ketiga ya, pasal 2 dan 3, kepada jemaat di Efesus, Laodikia, Philadelphia, Sardis, dan beberapa yang lain. Ada 7 jemaat yang Tuhan lawat, 7 jemaat yang Tuhan peringati, 7 jemaat yang Tuhan bedah begitu rupa. Tuhan melihat sampai kedalaman yang luar biasa. Kenapa? Tuhan sayang sama jemaatnya. Jemaat ini tumbuh dengan hebat, dengan luar biasa, dengan anugerah Allah yang berlimpah-limpah atas mereka semuanya. Tapi dengan berjalannya waktu, ada banyak kemunduran, ada banyak kemerosotan, ada banyak kesesatan terjadi. Saudara kasih, saya yakin bagi Tuhan terlalu mudah untuk membentuk sebuah jemaat bertumbuh dengan hebat dan luar biasa. Terlalu mudah bagi Tuhan. Dan Tuhan menyatakan itu kepada banyak gereja, kepada banyak jemaat tempat lain pula. Tetapi sepanjang perjalanannya ini, mampukah kita bertahan di dalam kehendaknya Tuhan? Itu jadi pertanyaan bukan? Mampukah kita berjalan di dalam perkenanan Tuhan? Ini yang paling penting. Makanya Tuhan bedah satu persatu 7 jemaat ini. Dan saya ingin kita belajar bersama-sama. Kenapa sih Tuhan perlu membedah ini? Dasarnya adalah Tuhan cinta. Amin. Dasarnya adalah Tuhan sayang. Saya ingin teman-teman membaca dan belajar tentang salah satu jemaat Sardis. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 31 sampai yang ke-6. Ya, saya akan bacakan buat teman-teman. Perhatikan baik-baik, ini penting buat kita semuanya. Kepada jemaat Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara kasih, sebuah jemaat yang Tuhan bentuk di sebuah kota yang bernama Sardis. Jemaat yang kuat, yang luar biasa, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Performanya luar biasa. Dan orang bisa memperhatikan jemaatnya jemaat yang hebat, luar biasa. Tetapi apa yang manusia lihat dengan apa yang Tuhan lihat ternyata berbeda. Tuhan perlu membedah jemaat ini. Seberapa dalam mereka mencintai Tuhan, seberapa dalam kesungguhan mereka di hadapan Tuhan, sehingga Dia perlu mengirimkan rohnya, malaikatnya untuk berbicara kepada Rasul Yohanes, untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Sardis. Terima kasih. Ada yang tahu arti nama Sardis? Sardis artinya sisa atau bekas. Sardis artinya sisa atau bekas. Apa maksudnya? Terima kasih. Apa itu artinya sisa? Apa itu sisa? Sisa itu adalah sesuatu yang tertinggal, bukan? Yang biasanya udah tinggal yang jelek. Kalau kita beli roti kongguan, yang black-blackan itu, yang lebaran, kue lebaran, itu yang paling nggak asik tuh ketika yang terakhir makan. Kenapa? Tinggal remah-remahnya. Tinggal remah-remahnya, bukan? Itu sisa. Untuk menutupi
kehebatan Kongguan ini, karena tinggal remah-remahnya, digantikan dengan apa? Rengginang. Isinya bukan lagi Kongguan yang asli, bukannya biskuit lagi. Tapi karena sudah tinggal remah-remahnya, supaya kelihatan cantik di meja makan, di meja ruang tamu ketika lebaran tiba, isinya bukan lagi biskuit Kongguan. Diisi apa? Diisi rengginang, diisi kembang goyang, diisi apa yang di sana, untuk menutupi bahwa ternyata ini masih ada isinya. Kelihatannya masih keren. Kaleng Kongguan yang tertipu banyak. Kita pun tertipu dengan penampilan kaleng Kongguan yang isinya kita nggak tahu, ternyata cuma remah. Sisa, apa itu sisa? Cuma kuah soto yang nggak ada isinya. Tinggal kuahnya doang, tinggal bubuknya doang, tinggal potongan-potongan doang, tinggal sobekan-sobekan kertas doang. Yang terbaik udah hilang. Jemaat Sardis adalah jemaat yang sudah kehilangan yang terbaik. Yang tersisa apa? Yaitu udah nggak ada yang baik yang tersisa. Semuanya habis. Dia memboroskan hidup mereka, memboroskan anugerah Tuhan. Mereka lupakan, mereka abaikan semuanya. Lalu mereka hidup dengan maunya diri sendiri. Gak ada lagi cinta kepada Allah. Semua mereka lakukan yang kelihatannya hebat, kelihatannya baik, kelihatannya keren, cuma perform di depan doang. Penampilan luar dipermak cantik dan baik, tapi hal dalamnya apa? Cuma remah-remah. Paling kerennya cuma rengginang doang. Gak ada sesuatu yang baik. Dan Tuhan perlu membedah hati orang-orang yang ada dalam jemaat ini bersama-sama. Dalam jemaat yang Sardis. Aku cuma melihat sekumpulan sisa-sisa saja. Yang terbaik sudah gak ada. Kalau kita nyanyi, ku berikan yang terbaik bagimu, itu cuma lagu. Itu cuma diomongan doang. Sesungguhnya yang kita beri kepada Tuhan apa? Sisa. Sisa apa? Sisa kehebatan kita, sisa waktu kita, sisa pemikiran kita, bahkan sisa hati kita, sisa hidup kita yang kita boroskan yang terbaik untuk daging kita. Kalau sempet saya datang sama Tuhan, sisa. Dan Tuhan perlu menegur dengan keras kepada jemaat di kota Sardis ini, karena mereka cuma sisa. Apa yang kau berikan kepada Tuhan? Sisa kan? Manusia ini sering lupa. Makanya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan pertama kali bicara sama orang Mesir apa? Orang-orang Israel apa? Ingatkanlah kepada anak-anakmu, siapa yang melepaskan kamu. Tuliskanlah, bicarakanlah di mana pun berada. Dalam perjalanan, di meja makan, lagi ngobrol berdua, bicarakan kehebatan Tuhan, bahwa aku yang melepaskan engkau. Kalau saya sampaikan di bahasa saudara seperti itu, supaya engkau ingat, aku yang melepaskan kamu. Kenapa? Kita seringkali lupa posisi kita, di mana kita berada, bahwa semuanya terjadi karena Tuhan. Hari yang sudah kita lewati di belakang kita lupa. Tapi yang kita persembahkan kepada Tuhan hanya apa? Hanya sisa di hadapan Tuhan. Kita yang seorang perempuan memecahkan minyak dalam buli-buli yang terbaik diberikan kepada Tuhan, diminyaki kakinya Tuhan, diseka dengan rambutnya. Ada orang berkata, dia memboroskan uang 300 dinar hanya untuk mengelapin kaki Yesus. Tapi di perempuan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sementara lain berkata dengan nyinyir, dia memboroskan untuk hal-hal yang gak penting dan yang gak perlu. Orang ini memberi dari hatinya yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, begitu lama untuk bisa membeli minyak ini persiapan pernikahannya. Ketika dia merasa, Tuhan, engkau mencintai aku lebih dari segalanya, dia persembahkan itu minyak, dituangkan di kaki Tuhan sebagai sebuah persembahan kepada Allah. Bukan sisa, itu minyak yang baru yang dipecahkan di bulu-bulunya, dituangkan kepada Tuhan. Arti kedua nama Sardis adalah tadi sisa pertama, yang kedua bekas. Apa itu bekas? Barang bekas itu harganya sama-sama ori sama nggak sih? Beda ya. Kalau kita beli barang bekas, ada harganya. Bekas pakai. Tuhan melihat mereka, ini adalah orang-orang yang bekas.
bekas kupakai, bekas orang yang berada dalam pemakainya Tuhan, cuma bekas. Tapi mereka bangga, aku ini dulu dipakai Tuhan luar biasa loh. Aku ini dulu menyanyi dengan indah loh, sampai orang bisa terkesima. Dulu aku pengkhotbah yang hebat loh, bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dulu aku bisa menumpangkan tangan loh sama orang, saya mereka sembuh loh. Dulu aku luar biasa dipakai Tuhan. Tapi sekarang bekas. Dan orang-orang ini begitu bangga dengan dalam tanda petik kata bekas ini di hadapan Tuhan. Dan Tuhan elus dadanya. Kenapa kamu begitu bangga dengan bekas? Kenapa kamu bangga dengan sisa? Mana yang terbaik yang Tuhan tunggu? Gak ada. Sampai Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Orang dunia mungkin melihat kita hidup, orang mungkin memperhatikan engkau dan saya hidup, kelihatan luar biasa. Tapi Tuhan mampu melihat apa yang paling dalam hati kita masing-masing, bahwa sesungguhnya engkau dan saya mati. Ini yang berbahaya. Mari periksa hati kita, engkau hidup atau mati. Izinkan Tuhan menyelidiki, izinkan Tuhan membuka tirainya, izinkan Tuhan membuka tabirnya. Sampai kau memperhatikan, saya sesungguhnya mati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bersedih. Tetapi ketika Tuhan berbicara seperti ini kepada jemaat ini, ternyata kenapa? Karena Tuhan saya. Tapi selalu banyak orang yang berbalik kepada Tuhan, berapa banyak orang yang mau kembali kepada Tuhan. Saul pernah dipakai Tuhan luar biasa. Saul pernah dipakai hebat sama Tuhan luar biasa. Tapi suatu ketika dia jadi bekas, dia disingkirkan Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup dalam kecerobohan, dia hidup dalam ketidakkudusan, dia hidup dalam ketidakbenaran, disingkirkan Tuhan. Sebuah kalimat yang baik di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Bu Puji tolong bacakan dengan keras ya. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah 13 ayat 22. Ini firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Siapa yang menyingkirkan Saul? Bukan Daud. Bukan Daud yang menyingkirkan Saul. Nggak ada kudeta di sana. Bahkan Daud punya banyak kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan. Tapi siapa yang menyingkirkan Saul? Tuhan sendiri yang menyingkirkan Saul. Karena Saul hidup tidak lagi di dalam pemakaiannya Tuhan, tidak lagi di dalam ketetapan Tuhan. Dia hidup sendiri, hidup maunya sendiri, hidup dalam kecerobohan sendiri. Dan Tuhan singkirkan Saul. Dan digantikan Tuhan, digantikan dengan orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara kasih, jemaat di Sardis mengalami hal yang sama. Ketika mereka hanya menjadi sisa, hati mereka hanya menjadi bekas. Tuhan perlu selidiki. Tetapi ini teguran-teguran yang baik yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ada beberapa kali Tuhan menegur. Yang pertama, di ayat yang pertama, di dalam ayat yang satu dikatakan bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Sesungguhnya engkau mati. Ini kan teguran Tuhan. Mereka mana pernah sadar keadaan mereka seperti itu. Mereka nggak pernah ngeh kalau mereka sesungguhnya mati. Kalau bukan Tuhan yang mengatakan seperti itu, mereka nggak tahu kalau sesungguhnya mereka mati. Kalau mereka bisa mendengar kata-kata seperti ini, percayalah, itu anugerah Tuhan. Percayalah, itu anugerah Tuhan. Ketika Tuhan menegur mereka, engkau tuh kelihatannya hidup, kamu tuh kelihatannya hidup, padahal engkau mati. Dalam terjemahan lain dikatakan jemaat ini hidup dan giat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi sebenarnya mati. Tadi di awal sudah katakan, kelihatannya mereka giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi mereka sesungguhnya mati. Hanya tampilan luarnya saja yang bagus. Kalau saya bersepeda ke Gunung Gadung, itu ada banyak kuburan-kuburan yang cakep-cakep. Kadang-kadang iseng selfie di kuburan yang keren, yang kelihatannya bagus, terawat, rapi gitu kan. Tapi coba di luar bagus. Dalamnya rumah tulang,
kadang-kadang malah dirampok orang isinya, gitu kan? Gak ada isinya, cuma tulang, sebagian mungkin sudah jadi tanah, tapi di luarnya terlihat cantik dan bagus. Saya merindukan kita semuanya di dalam pemandangannya Tuhan. Jangan cuma sekedar seperti orang yang seperti kelihatannya hidup, padahal kita mati. Ini mengirikan. Jangan sampai ini terjadi kepada engkau dan saya. Tuhan memperhatikan hati kita. Tuhan memperhatikan manusia batiniah kita sampai pada yang paling dalam. Amin. Yang kedua, Tuhan tegur apa? Dan ayat yang kedua dikatakan ada orang, dikatakan demikian, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapanku. Ayat yang kedua berkata bahwa Tuhan melihat masih ada sisa, sedikit ada sisa. Bangunlah kata Tuhan, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Tapi apa? Dikatakan yang masih tinggal itu pun sudah hampir mati. Jemaat ini Tuhan juga melihat ada orang yang masih tinggal, yang masih kelihatannya baik, yang masih ada harapan untuk hidup. Tapi Tuhan katakan bangunlah, kuatkanlah yang masih tinggal. Ada anugerah baru yang Tuhan letakkan bagi jemaat ini, yang sudah hampir mati. Udah megap-megap, udah ngap-ngapan. Dulu saya pernah punya ikan lohan, saya tinggal ke Bali 2 minggu. Si papi ngerawatnya mungkin salah, artinya apa? Dia kasih makanan yang banyak, akhirnya nggak diganti-ganti. Lama-lama ngop, udah hampir mati. Diganti akhirnya, hidup padahal mati. Dan ketika saya pulang, saya mesti mengganti itu dengan air yang baru. Untung selamat. Dan hari ini kalau ada jemaat yang udah megap-megap, udah hampir mati, ketika anugerah Allah datang, mari sambut supaya kau punya air yang baru, punya kehidupan yang baru. Ini udah sisa, udah tinggal sedikit, itu pun juga udah hampir mati. Dan Tuhan lawat jemaat di Sardis supaya ayo bangkit, ayo bangun. Yang masih sisa ini, walaupun sudah hampir mati, Tuhan akan membangun mereka kembali. Ayat yang ketiga berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini yang tadi saya sampaikan. Manusia itu sering lupa. Mari kita ingat kebaikan Tuhan atas hidupmu. Mari kita ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ketika engkau bergumul, bagaimana cara Tuhan untuk menolong engkau? Ketika engkau tersesat, bagaimana cara Tuhan membalikan engkau di jalan yang benar kembali? Ketika engkau berteriak akan sesuatu kepada Allah, bagaimana Tuhan mengarahkan telinga untuk mendengar engkau berseru kepadanya? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Saya selalu ingat lagu lama yang membuat saya selalu kuat. Seringkali juga saya seringkali bisa lemah. Lagu ini berkata, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Itu lagu luar biasa, lagu zaman dulu. Tapi kalau saya nyanyi lagu ini, pengennya nangis gitu, rasanya merinding gitu. Bila ku ingat cinta Tuhanku, seperti apa cinta Tuhan buat engkau dan saya? Seperti apa cinta Tuhan buat engkau dan saya? Dia sudah memberi yang terbaik buat kita semuanya, tapi kita lupa. Kita melupakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semuanya. Hari-hari ini, pesan sikapnya adalah apa? Ketika engkau dan saya sudah mulai lupa dengan kebaikan Tuhan, coba kamu nyanyi lagu ini. Coba nyanyi aja lagu ini. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Kalau nggak liriknya, googling, cari liriknya, dan nyanyikan. Engkau akan kembali melihat, oh Tuhan, saya ini siapa sih? Engkau mengingat saya begitu lupa, tapi saya melupakan segala kebaikan Tuhan. Saya lari dari panggilan Tuhan. Saya melupakan Tuhan. Saya mengerjakan apa yang saya mau, bukan maunya Tuhan. Sehingga Tuhan perlu menegur dengan keras jemaat di kota Sardis. Ingat ya,
Ingat, kata Tuhan, jangan sampai aku datang seperti pencuri pada saat kamu yang tidak pernah kamu tahu kapan aku datang, kata Tuhan. Nah, ayat yang keempat, ada sesuatu yang baik. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk aku. Perhatikan ada sebuah kata yang menjadi perhatian saya. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dari sekian banyak orang di dalam jemaat Sardis, hanya ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Yang lain kemana? Sebagian yang lain kemana? Kalau ada 100 orang jemaat Sardis, hanya beberapa orang. Kalau beberapa itu kan menunjukkan jumlah yang bisa kita hitung dengan jari kita, bukan? 1, 2, 3, 4, itu beberapa. Betul? Beberapa. Tuhan nggak berkata ada puluhan orang yang kulihat yang tidak mencemarkan pakaiannya. Enggak. Tuhan berkata ada beberapa orang yang kulihat tidak mencemarkan pakaiannya. Kalau yang beberapa orang itu perhatikan, dan Tuhan berkata, orang-orang ini aku akan berkati. Aku akan kenakan pakaian putih. Dia akan berjalan dengan aku untuk bertemu dengan Bapakku. Nama akan tercatat dalam kitab kehidupan. Aku akan mengaku dia di depan Bapakku di surga. Aku tidak akan pernah melupakan dia. Orang-orang yang cuma segelintir ini yang mampu bertahan di tengah-tengah gempuran jemaat yang lain, orang-orang lain yang mencoba melupakan Tuhan, yang hidup dalam ketidaktepatan bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang masih bertahan di dalam kekudusannya untuk mengarahkan hatinya kepada Allah. Dan Tuhan memperhatikan orang seperti ini. Saudara kasih, ayat ini berbicara keras kepada saya supaya jangan saya juga seperti ini. Ketika saya mungkin di pemenangan Tuhan, engkau mati, kelihatannya hidup, engkau mati. Yang kau lakukan coba kelihatannya baik, tapi mungkin nggak ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Saya menangkap Tuhan, engkau baik buat saya, engkau mengingatkan saya, engkau memperingati saya. Dan saya ingin teman-teman pun menangkap hal yang sama, yang baik, yang pagi ini, yang kita bisa dapatkan bersama-sama. Ada upah yang menanti kepada orang-orang yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Nah, ada sebuah terjemahan yang baik dalam terjemahan The Message, terjemahan dari ayat yang pertama ini, dikatakan you are dead, stone dead. Jadi katanya itu ada yang hidup, padahal mati. Dalam terjemahan lain dikatakan you are dead, stone dead, batu yang mati, batu mati. Padahal kalau kita melihat ketika kita mengacu dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5, ada juga batu hidup. Pernah dengar kata batu hidup? 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu umat kudus, imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ada kata batu hidup. Yesus adalah batu hidup. Alkitab mengatakan bilang engkau dan saya juga dipergunakan menjadi batu hidup untuk membangun sebuah rumah imamat bagi Tuhan. Tetapi Sardis dikatakan mereka cuma batu mati, yang mungkin udah nggak bisa apa-apain lagi, udah mati kutu, udah habis mereka semuanya. Tapi belas kasihan Tuhan masih berlaku bagi mereka semuanya. Hari-hari ini mari kita balikkan cinta kita yang sejati kepada Allah. Datang dengan kesungguhan kepada Tuhan, bukan sekedar, tapi kesungguhan kepada Tuhan. Jangan berikan sisa kepada Allah. Remah-remah yang setinggal yang kau miliki itu jangan lagi kau berikan kepada Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Jangan lagi sisa, nantilah Tuhan. Kalau sempet ya Tuhan, kalau ada waktu ya Tuhan, nanti aja Tuhan. Saya masih punya banyak waktu, masih punya banyak kesibukan, nanti aja Tuhan. Jangan berikan sisa kepada Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan penting. Jangan sampai Tuhan melihat engkau seperti jemaat Sardis, engkau kelihatan hidup, padahal engkau mati. Engkau cuma sisa, yang terbaik sudah hilang. Engkau cuma bekas
Dulu engkau kupakai, tapi sekarang coba bekas. Seperti Saul yang disingkirkan Tuhan, yang gak ada lagi pemakaian Tuhan, hilang dirinya. Mari berbalik. Mari kita berbalik kepada Allah. Tuhan, ku berikan hatiku kepadamu. Ku persembahkan kembali hidupku kepada Tuhan. Perbarui aku dengan roh yang teguh, dengan roh yang rela. So betul-betul kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan, ketetapan Tuhan terjadi dalam hidup kita semuanya. Ingat ya, engkau dan saya adalah gerejanya Tuhan. Engkau dan saya adalah jemaatnya Tuhan. Kalau Tuhan perlu membedah 7 jemaat ini dengan masa yang berbeda-beda, tapi hari ini kita satu persatu engkau akan datang kepada Tuhan. Ampuni saya kalau saya memberikan sisa kepada Tuhan. Ampuni saya kalau saya memberikan yang bekas kepada Tuhan. Ampuni saya kalau saya bisa memberikan, hanya bisa atau melupakan apa yang dulu kau sudah perbuat kepada saya. Saya selalu ingat, karena cintanya Tuhan, aku gak mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhan, aku tidak mau mundur lagi. Amin. Kita beri bersama-sama, saudara.